puasa selesai Ramadan, dapat puasa 6 di bulan Syawal, itulah dia orang mendapat puasa seperti pahalanya puasa 1 tahun. Kalau kita kan beda. Ini jangan-jangan sampai hari ini ibu-ibu masih ada nih yang belum puasa ganti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu orang tua kami, hadirin jamaah salat subuh pada Ahad yang mulia ini, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Kembali Allah mempertemukan kita di penghujung Rajab. Kalau saya tidak silap, kita sudah berada pada tanggal 21 atau 22 Rajab 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan ini Allah masih tetap memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita luangkan waktu untuk duduk sejenak bermajelis ta'lim di rumah Allah yang mulia ini. Bersalawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ayah bundaku, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali tausiah kita pada kesempatan subuh yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang selalu kita bacakan ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini adalah tentang bagaimana kita memuliakan atau menghiasi bulan Sya'ban. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lazimnya kita paham dan kita tahu bahwa bulan Sya'ban itu nanti adalah bulan di mana kita banyak puasa sunnah. Benar. Tapi ayat bunda jamaah yang dimuliakan Allah, pada konsep awal dan dasar kita harus memahami dua hal yang sedikit agak bertentangan. Pertama, hadis yang menganjurkan kita untuk melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar atau ada yang memahami tidak ada lagi puasa setelah tidak ada puasa di bulan Sya'ban ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama dulu ini yang mau kita jelaskan, bahwa hadis yang disampaikan oleh Aisyah, kemudian beberapa hadis yang lain, bahwa banyak sekali yang memerintahkan, memotivasi, mengarahkan kita untuk melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu ila ramadana wa ma ra'aitu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan, dan aku tak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian juga masih sama dari hadis Aisyah, kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yasumahu Sya'bana thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah
adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Kemudian ada hadis dari Ummi Salamah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadana. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. 3 hadis ini menguatkan kita ayah bunda bapak ibu untuk melakukan ibadah puasa sunat di bulan Sya'ban. Bahkan dari hadis-hadis yang kita baca tadi, ini riwayatnya dari istri Rasul, dari Aisyah salah satu di antaranya. Aisyah, kemudian tadi hadis dari Aisyah tadi menjelaskan bahwa Rasulullah Sya'ban ini termasuk bulan yang disenangi oleh Rasul untuk melakukan puasa sunnah Sya'ban. Kemudian dari Ummi Salamah tadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia puasa syahraini mutatabi'aini 2 bulan berturut-turut. Tapi ini harus kita pahami, yang satu yang sunnah, yang satu wajib. Kapan itu yang sunnah? Yang Sya'ban. Kapan yang wajib? Yang Ramadan. Ini yang pertama ibu bapak, ayah budaku jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi nanti bapak-bapak ibu akan menemukan hadis yang satu lagi. Hadis satu lagi adalah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa ada sepertinya bentuk pelarangan puasa di bulan Sya'ban. Tapi sesungguhnya hadis ini jangan kita salah pahami ya bapak ibu, bahwa hadis ini kalau nanti bapak ibu membaca hadis itu, maka hadis itu akan menjelaskan begini bunyinya. Kalau sudah sampai pada nisfu Sya'ban, maka janganlah di antara kamu lagi puasa. Itulah sepenggal hadis yang mungkin harus kita jelaskan. Jadi ternyata ada hadis yang mengarahkan dan menganjurkan kepada kita bahwa puasa Sya'ban itu hanya dibenarkan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Kalau sudah sampai separuh di bulan Sya'ban, maka janganlah kamu di antara kamu lagi berpuasa. Ini hadisnya penjelasannya seperti itu. Nah, apa yang mau kita sampaikan di sini? Hadis ini benar, Bu. Hadis yang saya bacakan tadi benar dari istri Nabi Aisyah, kemudian dari Ummu Salamah itu juga benar. Kemudian hadis yang mengatakan bahwa kalau sampai nanti di separuh nisfu Sya'ban, di separuh bulan Sya'ban, maka janganlah engkau berpuasa lagi. Itu ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, bukan kita menarik kesimpulan bahwa puasa sunnah Sya'ban itu tak ada. Ada orang yang mengambil kesimpulan puasa Sya'ban itu tak ada. Mana dalilnya? Nih, kalau udah sampai separuh di bulan Sya'ban, maka tak ada lagi puasa. Itu bukan pelarangan, tapi penjelasan bahwa kalau sampai sudah di separuh Sya'ban jangan lagi puasa. Berarti di awal sampai separuhnya itu dibolehkan, dianjurkan. Alasan para ulama mengapa pada separuh atau akhir Sya'ban itu tidak lagi kita dianjurkan berpuasa, karena kita mau menyambut bulan Ramadan pertama. Ya. Jadi kalau menyambut bulan Ramadan itu kan kita disuruh untuk mempariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang senang-senang bahagia menyambut Ramadan? Bagaimana senang kita menyambut bulan Ramadan? Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, banyak sedekah. Sedekah yang paling baik itu adalah di saat kita membawa sedekah itu, kita menikmati apa yang kita bawa itu. Walaupun orang hari ini sedekah itu bukan hanya makanan saja Pak Ustadz. Ya betul, uang itu sedekah juga, pakaian-pakaian sedekah juga. Tapi kalau seandainya jamaah yang dimuliakan Allah, Sya'ban ini memang bulan di mana dihiasi kita untuk memberikan sedekah sama orang dalam bentuk makanan, makan bersama. Nah itulah makanya orang-orang tua kita dulu buat di penghujung Sya'ban itu ada acara makan bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tidak ada masalah. Tapi mungkin ada orang-orang yang mengatakan bahwa itu tak pernah dibuat sama Nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama ya Bu, Pak.
sedekah bentuk makanan, ngasih makan orang. Nah, sedekah yang paling baik itu di saat awak membawa makanan itu, awak menikmati makanan itu. Makanya betul yang dibuat oleh mak-mak kita dulu, ayah-ayah kita dulu, nenek-nenek kita dulu. Kalau bertamu ke rumah orang, Bu, Pak, itu bawa misalnya rantang atau bawa kue sampai ke rumah orang itu, kue itu dipotong, dihidangkan lagi di depan tamu itu. Kalau hari ini tamu banyak yang bingung lah, ini kan wak kue yang ku bawa kok dihidangkan lagi, ini tuh wak jangan lagi ngambil makan. Bukan itu sebenarnya tujuannya, tapi tujuannya adalah memberikan dan berbagi keberkahan. Karena sedekah yang paling baik itu adalah di saat kita menyedekahkan makanan, kita ikut juga makan dengan makanan itu. Itulah Bu jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kalau kita baca juga bab tentang masalah kurban, Nabi potong kambing, kemudian Nabi potong unta, kemudian apa yang dibuat Nabi? Nabi ambil hatinya, kemudian dipipihkannya, dibakarnya, dimakannya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul kok cuma itu? Ya dia nggak mau ngambil banyak-banyak. Kemudian kata Rasulullah, ini hanya untuk mengambil keberkahan saja. Diambil cuma hatinya, Bu, dibakar sedikit, kemudian dimakan. Beda kalau kita kurban, kakinya diambil, kepalanya diambil, kulit bawa pulang semua. Kurban 1/7-nya dia, tapi seolah-olah macam lembu itu dia yang punya. Begini ya Bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi saya kadang ingat, oh itulah kalau orang-orang dulu kita bawa sesuatu itu yang artinya bisa disajikan bersama, maka kita bingung. Nah ini aku yang bawa kok lagi disajikan. Nah, itulah dia jamaah yang dimuliakan Allah. Itulah makanya kalau bapak, ibu, ayah, bundaku buat nyambut puasa Ramadan itu, menyiapkan makanan dari rumah bawa ke masjid makan bersama. Ya sunnah juga kita untuk menikmati apa yang kita bawa itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang di penghujung Sya'ban itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita disuruh untuk berbahagia, ya kan gitu tadi. Maka salah satu bentuk wujud bahagia itu kita banyak memberikan makan sama orang. Karena bentuk bahagia ini kan makan-makan, duduk memberikan sedekah, makan. Panggil anak yatim, makan. Dan tidak memungkinkan juga kan Pak Ibu, kalau seandainya kita menawarkan orang makan, Bapak kok nggak makan? Saya puasa. Tidak mungkin Pak Ibu. Nah ini dia. Kemudian alasan yang kedua, ternyata hadis yang ada bentuknya tidak ada lagi puasa setelah nisfu Sya'ban, setelah kita sampai di separuh Sya'ban itu hadis diperuntukkan bagi orang-orang yang tak kuat puasa banyak-banyak. Jadi kalau tak kuat puasa banyak-banyak, minimal puasanya itu sampai tanggal 15 sudah jadilah. Tapi kalau seandainya ada yang kuat, yang mau lanjut, ya tak ada masalah. Dan kalau kita melihat pernyataan-pernyataan para ulama tentang puasa Sya'ban ini, berarti Rasulullah banyak puasa di situ, Ibu Bapak. Nah, kalau kita tak sanggup mungkin puasa banyak-banyak, paling tidak Senin Kamis yang kita ambil ya Bu ya. Senin Kamis. Kira-kira kalau kita baca hadis ini, Bu Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, apakah Rasulullah puasanya Senin Kamis saja? Tidak. Kenapa? Hadis-hadis ini membuktikan bahwa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Kalau seandainya Rasulullah cuma puasanya Senin Kamis saja, takkan mungkin keluar hadis ini. Senin Kamis berarti sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau begitu hari Rabu boleh apa nggak puasa? Boleh. Minggu boleh apa nggak puasa? Boleh. Hari Jumat jangan tunggal, jangan sendiri. Jumat Sabtu boleh, Kamis Jumat boleh. Kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 boleh apa nggak Pak Ustadz? Boleh. Nah itulah makanya alasan yang ketiga, kenapa tidak dilanjutkan pada tanggal 16-nya, supaya orang dapat membedakan. Oh ini puasa sunat. Kalau sempat nanti Sya'ban Ibu Bapak kita puasa juga tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30, kemudian sambung lagi Ramadan, maka agak sulit membedakan. Nanti orang lihat yang mana yang wajib, yang mana yang sunat.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi jangan hadis itu kadang diambil bagi orang-orang yang tak suka dengan puasa nisfu Sya'ban ini. Diambilnya ini dalilnya bahwa puasa di bulan Sya'ban tak ada. Itu bukan puasa bulan Sya'ban, tapi itu menunjukkan puasa tak ada lagi puasa setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban itu artinya setelah sampai kita berada pada separuh bulan Sya'ban. Nah, yang kedua, nisfu Sya'ban nanti kita puasa Pak. Kalau saya tidak silap, nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Senin tanggal 29 Maret ini. Pas kan, Senin, puasa sunat awak sekaligus. Tapi niatnya puasa sengaja, aku puasa sunnah nisfu Sya'ban, dapat nisfu Sya'ban, dapat puasa sunnah Senin. Minggu malam Seninnya itu malam nisfu Sya'ban. Karena sesungguhnya bunda, ayahandaku, kita puasa tuh hari Senin memang, mulai pagi habis subuh. Tapi maghrib hari Minggu, maghrib Ahad maghribnya itu sudah masuk 15 Sya'ban. Karena perpindahan hari dalam bulan Islam itu maghrib. Tapi tak mungkin kita puasa mulai maghrib, maka kita puasa mulai besok pagi. Oleh karena itu orang-orang banyak yang mengambil fadilah malam nisfu Sya'ban. Bagus. Maka malam nisfu Sya'ban itu terjadi atau tepatnya hari Ahad malam Senin. Bukan Senin malam Selasa. Kalau Senin malam Selasa itu sudah tanggal 16 Sya'ban. Ya Bu, Pak, nanti kita tengok aja di kalender nanti tanggal 15 pasnya kapan gitu. Mana tahu tak silap pula saya lihat kalender tanggal 29 itu pas 15 Sya'ban, mana tahu. Atau tak beda kalender kita. Kadang kalendernya ada beda-bedanya, Pak Ibu salah cetak dia. Tanggal merah aja bisa beda. Dua kalender tanggal merahnya beda. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini puasa ya Bu, Pak, nisfu Sya'ban. Malam yang kita lakukan nanti di malam nisfu Sya'ban itu apa yang Bapak Ibu ayah bunda hadirin lakukan? Terserahlah Ibu Bapak, nggak ada amalan. Maksudnya harus baca ini, baca ini. Tapi kalau mak-mak suka dia baca Yasin, baca Yasin. Ada orang yang nanya, dalilnya ada apa enggak? Baca Quran nggak perlu pakai dalil lah, mesti ada ini. Mau apapun yang gue baca. Surah Al-Ikhlas 3 kali, boleh. Surah An-Nas 3 kali boleh. Nanti ada yang ngomong, Ustadz, kita ini beribadah harus pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, nggak jelas tuh ibadahnya. Selama itu baik, maka kebaikan itulah yang menjadi dalil. Ya Bapak Ibu, selama itu baik maka itulah jadi dalil. Orang lupa kadang bahwa ada kata Rasulullah, barang siapa yang kalau sesuatu yang dipandang oleh orang Islam, orang Muslim itu baik, maka Allah pandang baik. Nah ini menjadi sebuah dalil. Kalau memang yang kita lakukan itu baik, maka Allah akan pandang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam satu penjelasannya ya, mazhab Imam ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, maksud saya, inna du'a yustajabu fi layalin khamsin. Sesungguhnya doa itu akan diijabah pada 5 malam Pak Ibu. Pertama, fi lailati min awali Rajab, malam awal Rajab, udah lewat. Yang kedua, fi lailatul Jumat, malam Jumat. Inilah terus berulang kita. Makanya Bapak kalau malam Jumat jangan lewatkan itu Pak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalaupun wirid, kira-kira wirid yang paling mantap tuh adalah kita berwirid Yasin itu jangan lupa membaca Yasinnya. Wirid Yasin, tapi Yasinnya nggak dibaca. Mau kemana Pak? Kata anak, wirid Yasin ayat dulu ya. Iya, tapi Yasinnya nggak dibaca. Yasin itu memang Yasin itu Pak Ibu. Kebanyakan kan wirid Yasin. Tapi yang dibaca cuma tahtim, tahlil. Bukan tak bagus tahtim tahlil itu, bagus. Tapi Yasin itu jangan tak dibaca. Itu Yasin itu tajam tuh, lebih tajam dari 7 mata pisau. Ngeri Yasin tuh Pak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Apa yang tak bisa sama Yasin tuh? Melepaskan nyawa dari tubuh manusia itu pun lepas bisa. Yasin. Hadisnya ada. Apalagi anak baru lahir pun nggak apa-apa baca Yasin.
keyboard, dengar musik keyboard, bacakan Yasin. Kalau bisa pakai sound system Yasin tuh, biar diam dengan keyboard tuh, biar berubah dia. Karena orang kalau udah dengar Yasin nih, Bu, seolah-olah mau sakratul maut. Itunya masalahnya. Jadi bacakan Yasin, bagus juga sebenarnya. Padahal Yasin itu bukan jadi ada penyebutan ayat-ayat surah-surah sakratul maut. Mana itu? Salahuddin terakhir Yasin. Kemudian surah At-Taubah yang terakhir. Padahal bukan untuk sakratul maut aja Yasin itu. Mau pesta pun baca Yasin juga. Malam Jumat. Yang ketiga, malam diijabah doa itu adalah fi Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Yang keempat, malam Idul Adha. Makanya malam hari raya, ibu, bapak, jangan tambahi lagi aktivitas kita dengan kesibukan-kesibukan yang tak begitu penting. Ini mak-mak nih yang perlu saya kasih tahu nih. Oh, bapak biasanya takbir orang tua di masjid. Mak-mak masih sibuk lagi, jemput tape, jemput lontong, mana baju belum dijahit pinggir, sibuk dia. Nggak usah lagi tuh diurus, Bu, Pak. Kita sebenarnya ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita penting itu saat itu adalah hablum minallah tuh. Hablum minannas itu ada masalah. Cobalah. Saya selalu memperhatikan mak-mak, karena bukan mak yang di sini saja, mak yang di rumah juga kadang gitu. Makanya saya berani bilang. Kadang dia masak toco, Bu, sebelanga. Udahlah, saya bilang, nggak usah lagi sibuk-sibuk. Karena besok pagi toco itu tetap dipanasi. Apalah sibuk kali. Toh yang makan awak-awak juga ya. Jadi ada malam itu berdoa kita kepada Allah. Ini luar biasa rupanya malam raya itu, baik Idul Fitri, Idul Adha. Ya cukuplah, Bu, sampai maghrib sudah selesai. Raya itu kan yang paling bagus begini konsepnya, Bu. Raya, sholat kita Id, pulang kita salam-salaman nih sama saudara, jiran, tetangga. Nah besok yang paling baik itu langsung puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Itulah makanya ada sekelompok di kampung-kampung itu, saya masih ingat kali itu, Bu. Raya itu bukan pas 1 Syawal itu sama orang itu, pada tanggal 8 Syawal raya itu. Mengapa? 1 Syawal sholat, habis sholat salam-salaman. Makanya kadang masjid ada yang memfasilitasi makan-makan sederhana, kemudian pulang, besok mulai puasa 6 hari bulan Syawal, puasa itu. Berarti hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari 8 barulah itu hari raya besarnya. Di situlah baru makan semuanya. Tak ada masalah. Jadi malam 8 Syawal itulah banyak emak-emak yang kesana kemari. Kan begitunya, Bu. Jadi begitu puasa selesai Ramadan, dapat puasa 6 di bulan Syawal, itulah dia orang mendapat puasa seperti pahalanya puasa 1 tahun. Kalau kita kan beda. Ini jangan-jangan sampai hari ini ibu-ibu masih ada nih yang belum puasa ganti nih. Nah, nanti begitu di ujung Sya'ban barulah kejar paket. Kalau 3 hari dia ambil pakai 3 hari, kalau 6 hari 6 hari. Mulailah ngebut puasanya di ujung Sya'ban. Tapi kalau yang begitu kan udah aman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya bundaku. Ini Bapak Ibu. Malam hari raya jangan kita heboh-heboh kali. Malam Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Bahkan raya itu bagi wanita-wanita haid juga disuruh kok untuk keluar dari rumah, pergi ke masjid dengarkan khutbah. Jangan disuruh tinggal di rumah jaga lontong, Bu. Ini yang kadang saya agak apa saya kadang. Kita susah kadang. Karena itu tadi udah banyak kali makanan-makanan. Jadi ibu pun peningnya kalau kita ke masjid nih Bang sama suami, siapa yang jaga makanan itu? Begitu habis sholat subuh baru ngomong anak ibu yang gadis, "Mak, aku nggak bisa sholat aku, Mak." Ibu bukan merengut, tapi ibu bilang, "Alhamdulillah, dari tadi malam Mak berpikir siapa yang jaga makanan kita ini? Cocok kalau kau haid, kau yang jaga." Ini yang salah nih, Bu. Harusnya, Bu, ibu bilang, "Nggak apa-apa, Nak. Kau haid, tidak ada masalah. Kita sholat ke tanah lapang. Atau kalau nanti kita sholat ke meja al-ikhlas, kau jangan masuk ke masjid, kau di bagian luar ya, Nak ya.
Kenapa? Karena memang perintah Rasul, wanita haid pun disuruh keluar mendengarkan khutbah itu. Dia tak sholat, tapi mendengarkan khutbah. Jadi ketika ibu sholat, anak yang haid tadi atau ibu yang sedang haid, jangan sholat, duduk aja. Begitu khatib membacakan khutbahnya, kita dengar. Bukan jaga rumah. Pada zaman Rasul, apa yang dibilang Rasul? Wanita-wanita haid hendaklah keluar dari pagar rumahnya dan tegak di pagar rumahnya, dengarkan khutbah itu. Kenapa? Karena rumah perempuan saat ketika itu dekat dari masjid. Kalau rumah ibu jauh dari masjid, keluar ibu tegak di pagar, tegak aja. Nanti orang bertanya, wah kok tegak aja dari tadi, wah. Ibu bingung jawabnya, bagus ke masjid. Ini bu, Pak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu, makanya jangan begaduh kita. Ini kadang ada orang begaduh, ribut antara mana lebih baik sholat Idul Fitri itu di tanah lapang atau di masjid. Ribut. Terakhir ada bapak-bapak najir yang nggak gitu paham, dia udahlah kalau gitu kita raya, kita tutup aja masjid, cari tanah lapang. Karena mengambil ada pernyataan Nabi, sholat di lapangan itu jauh lebih baik. Bukan perkara itu sebenarnya. Masjid baik, tanah lapang baik. Kenapa tanah lapang itu baik? Karena kalau ada wanita-wanita haid, tak ada halangan bagi wanita haid itu untuk melakukan ibadah sholat id itu. Tapi kalau di masjid kan nggak bisa wanita haid masuk, maka tanah lapang. Itunya alasannya, bukan perkara mana baik tak baik, dua-dua baiknya. Sebenarnya tak sholat pun tak ada masalah, karena sholat sunatnya itu. Makanya bapak-bapak banyak yang jadi panitia ambil zakat malam jam 5-4 pagi baru selesai, kecapean dia, ketiduran, tak sholat id dia, gara-gara zakat. Dibangunkan kawannya, kau berdosa, kau nggak sholat id. Oh tidak berdosa, tak berdosa. Nah, cuma agak sedikit kurang ajar aja lah bu, itu aja ya. Nah, itulah makanya kata Nabi, jangan gara-gara itu awak, walaupun sunat, ini kan sunat setahun sekali. Makanya saya selalu pesan sama amil-amil ya, Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, secara kajian fikih orang mengantarkan amil ke badan amil zakat itu, maka dia sudah menunaikan zakat. Para ulama mengatakan amil ini membagikan zakatnya nggak apa-apa, boleh sebenarnya setelah hari raya, maksudnya satu hari raya, besok dibagikan, boleh sebenarnya. Ada paham yang membolehkan itu. Kenapa? Karena dia bukan membayar zakat, tapi membagikan zakat. Itu dia. Tapi amil-amil mengatakan begini Ustaz, masalahnya kurang afdol. Tujuan kita kan untuk supaya fakir-fakir miskin, asnaf lapan itu tidak kelaparan waktu pasar raya. Ya, akhirnya nyatanya dibagi jam 4 pagi, apa yang mau dibuat? Ada beras 10 kilo, itu beras mau diapain itu? Pasar 5 udah tutup, depan Hanut nggak jualan, Simpang Limun nggak mungkin, ada uang 300.000 mau diapakan? Itulah makanya saya selalu katakan, saya khawatir 300.000 itu kalau orang miskin itu nenek-nenek yang udah tua, kemudian dia punya cucu, habis sholat raya datang cucunya ke rumah, nek assalamualaikum, nek assalamualaikum, nenek nanya, waalaikumsalam, masuk kau, kayak mana, aman puasa, aman nek, berapa hari, full nek, full, dikasih nenek tuh THR, berlari cucunya beli tembak-tembakan, balik ke rumah nenek itu pula yang tembaknya. Coba kira-kira uang zakat kita macam mana? Itu dia. Makanya ya bunda jamaah yang dimuliakan Allah, paling tidak untuk pembagian zakat itu sore-sore jam 3, besok mau raya jam 3 hari ini, masih ada lagi waktu bu untuk bapak-bapak, untuk mereka menikmatinya. Begitulah ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu malam raya tadi. Yang kelima, doa itu didengar oleh Allah fi khamsin layalin, pada 5 malam, wa lailatin min nisfi Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, inilah dia ya bunda. Puasa malamnya beribadah, besok paginya puasa. Banyak minta doa sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menguatkan iman kita, murahkan rezeki kita, sehat-sehat kita, sehingga puasa Ramadan nanti dapat kita laksanakan. Tetap kita beribadah, waspada terus, tetap ikuti prokes yang dibuat oleh pemerintah, tapi jangan lupa prokes yang dibuat Allah. Apa itu? Berwudu, jaga kebersihan, itu prokes Allah. Sholat 5 waktu, puasa ini kan prokes Allah juga supaya sehat kita. Sumu tasifu. Ibu-ibu, orang tuaku, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allahumma firli wa tub alayya, ini zikir. Allahumma firli wa tub alayya. Sepanjang Sya'ban nanti habis sholat ibu bapak berzikir, Allahumma firli wa tub alayya, Allahumma firli wa tub alayya. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, terimalah taubatku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, terimalah taubatku. Nah, ini zikirnya. Supaya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Supaya kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa itu. Kita kalau mau naik haji Pak, manasik haji setahun kita. Harusnya mau puasa Ramadan, manasik puasa kita harusnya. Gimana cara niat? Saya yakin ibu-ibu udah paham tuh. Gimana cara tarawih? Saya yakin ibu-ibu bapak udah paham juga. Maka mana yang agak-agak sedikit kurang paham aja nanti tentang manasik puasa itu. Ya, contohnya tentang masalah niat waktu buka puasa misalnya. Saya selalu ceramah Pak sampai keluar daerah, Tanah Karu, Kelangkat. Saya bilang, kalau buka puasa itu kita nggak bisa melihat azan yang ada di TV. Nah ini tolong sampaikan juga Pak pesan-pesan ini sama saudara-saudara kita. Mana tahu kita Medan buka puasa itu jam 18.30. Tapi ada daerah lain yang buka puasa itu 18.33. Kan gitu Pak Ibu. Kalau dia lebih duluan sama kita, tak ada masalah. Langkat itu kayaknya lebih maju 2 menit dari kita. Itu kalau ditengok aja TVRI, ajan minum orang itu 2 menit lagi waktu buka orang itu. Itu waktu kita duduk menghadapi makanan itu udah ada hadisnya tuh, hati-hati, disitulah godaan itu paling kuat yang bisa mematalkan. Saya sampaikan ini, terus bapak ada yang ngomong, "Alah Ustaz, 2 menit aja kok nggak ada masalah." Nih itu selisih sedikit. Tuhan pun tahu. Oh nggak bisa, nggak bisa. Pak, minta izin saya Pak, makanya saya sampaikan ini. Apalagi yang selisihnya 5 menit. Ada kok daerah kalau kita lihat. Makanya untuk Medan dan sekitarnya ada yang maju 5 menit. 18.30 azan di TVRI untuk Medan sekitarnya. Buka biasanya. Itu batal puasa dia. Ini tolong Pak Ibu jamaah ini muliakan Allah. Tapi kalau 18.30 mereka 18.29, 28 tak ada masalah ikut itu. Melewatkan dia sedikit walaupun lewat batas waktu berbuka itu. Nah, ini juga perlu kita sampaikan ya bunda jamaah yang dimuliakan Allah. Muazin masjid azanlah sesuai tepat waktunya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedekah mengantarkan bukaan puasa, tolong buatkan paket khusus untuk muazin. Saya kadang kasihan lihat muazin itu Pak. Makanya kadang kita dengar, kok gak azan-azan masjidnya. Karena muazinnya makan dulu, tahu dia. Nanti kalau dia azan dulu habis makanan itu semua. Kasihan kita Pak. Itu saya kadang buka puasa saya tengok. Masuk waktu dia kan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama itu Pak. Nah, bukaan dia disusun di situ. Itulah untuk yang musafir, yang apa, cantik-cantik tuh Pak. Kurma, kue, teh manis semua. Dia azan. La ilaha illallah. Salat, mana sempat dia lagi makan. Begitu habis salat, assalamualaikum, tak ada satu pun bersisa habis semua. Itulah makanya saya pesankan, tolong ayah bunda jamaah untuk muazin. Jadi sebenarnya muazin itu dia ada nunggu di situ Pak. Begitu masuk, tuk, dia pun buka. Minum dia, dibatalkannya puasanya, langsung dia azan. Tak pala dia khawatir karena udah ada bekal untuk dia ditinggalkan. Begitu Pak Ibu hadirin. Jangan nanti sisa, mana makanan aku, itulah tuh 3 sekawan 3 biji lagi tuh, apa tempe, risol, bakwan, tinggal itulah sama dia, sama aku wakaf. Sementara yang lain banyak cendol apa semua. Tolong disiapkan ya Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Saya kadang itulah agak-agak mengkritik saya kadang, termasuk masalah salat Jumat sekarang. Kan orang semangat Pak Ibu. Jumat itu yang bagi makanan. Bagus memang itu, karena Jumat itu hari raya kecil kita. Cuma sampaikanlah ibu-ibu, sampaikan sama suami.
bilang sama anak-anak, nak, kau kan rumah kita kan dekat, nanti pulang sholat Jumat makan di rumah aja ya, biarlah nasi yang disedekahkan sama kaum muslimin itu nanti diambil sama orang yang membutuhkan. Kasihan loh tukang beca, abang gojek, abang grab, biarlah itu. Dia ambil nasi, tersimpan uangnya 15.000, itulah yang dia bawa pulang untuk istrinya, anaknya. Tiba-tiba kadang Bu, kita yang sekitar rumah ini pun berebut ngambil nasi itu. Coba mak-mak banyak bilang sama anaknya, udah pergi kali kelas, tadi mak lihat lewat situ nasi kotak kayaknya, nanti ambil 2 ya. Coba saya minta izin saya Pak, bukan maksud saya apa-apa, ini bukan ngada-ngada nih Pak, ini betul. Dan yang paling sedih yang nggak pernah dapat khotib nggak pernah dapat, jarang. Kalau najirnya agak mantap disiapkan itu. Kenapa? Karena khotib sama bapak-bapak yang zikir itu terakhir keluarnya udah habis lah. Siapa yang paling dapat? Yang paling dapat pertama adalah orang yang paling terakhir datang. Karena dia kan nggak dapat lagi tempat duduk di tangga-tangga ya kan. Tegak dia dapat di depan, naik di depan tuh pula nasi kotak sama dia, udah. Ayah bunda hadirin jamaah ini kan Allah, saya minta izin, saya bukan maksud saya ngantur-ngantur bicara, tapi bapak-bapak yang sedekah, kalau seandainya sedekah itu dimakan sama orang yang tepat, senang kali itu bapak. Kalau seandainya nasi itu bapak tengok dibawa sama tukang becak, kemudian di simpang sana duduk tukang becak di atas becaknya makan lahap, kira-kira saya kira ibu pun menengok netes air mata ibu. Allahu Akbar, sedekahku memang betul-betul bermanfaat. Tapi begitu yang membawa 4 nasi kotak anak-anaknya, kemudian makan di rumah sama maknya, memang sengaja maknya nggak masak, menunggu nasi kotak dari Masjid Al-Ikhlas itu. Coba minta izin saya Pak Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Iya Bu Pak, itu saya disampaikan Pak. Biarlah, kita udah ada ya, istri kita masak kok. Kecuali kita sebatang kara, tak ada siapa-siapa di rumah, itu siapkanlah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah benar-benar yang harus kita perhatikan. Begitu juga dengan muazin dari Pak ya. Jadi ibu-ibu yang terbukaan nanti waktu pas puasa disiapkan untuk muazin supaya tenang dia azan itu. Nanti jangan sempat hilang satu kalimat, kok hilang nggak ada hayya sholatnya. Itulah rupanya teringat dia cendolnya ini udah habis atau belum. Itu jadi masalah. Jadi kadang saya mohon maaf Pak, saya di Masjidul Ikhwan itu kadang saya bilang ya muazin, kau ajan lah kau. Iya bang, bentar lah aku masih buka. Itu tadi lah. Makanya kami rubah, disiapkan untuk dia itu azan. Ada. Karena kasihan juga kita Pak. Dia udah pasti nggak pulang lagi deh. Kadang azan dia habis azan, habis sholat dia beres-beres, kadang itu beres-beres, ngangkat-ngangkat bekas bukaan itu, udah masuk isya, ini mau terawih. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Supaya kita sama-sama tahu ya Pak Ibu. Baiklah ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ibu bapak, nanti kita di Ramadan itu ada ibadah yang saya kira satu hal kalau bapak suka nih melakukannya, tapi kalau emak-emak agak jarang, karena ada paham yang mengatakan bahwa ini nggak boleh dilakukan oleh perempuan. Apa itu? Iktikaf. Ini ibadah iktikaf Bu Pak. Ada yang bilang gini Bu, iktikaf itu untuk laki-laki aja kok, perempuan kak, orang ke masjid aja ibadah, perempuan nggak dianjurkan kok untuk sholat di rumah aja lebih baik. Iya memang benar, tapi iktikaf ini diperuntukkan perempuan juga boleh, istri-istri Nabi pun iktikaf kok. Bahkan kalau kita baca salah satu yang membatalkan iktikaf adalah, yang membatalkan iktikaf itu adalah wal haid. Iktikaf batal kalau haid. Pertanyaan saya, yang haid siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti perempuan boleh iktikaf. Nah itu dia. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, cuma bedanya saya kalau mau iktikaf nggak perlu saya izin sama istri saya. Kau izinkan ya? Aku enggak. Cuma saya minta bilang aja besok kan mau iktikaf. Nah gitu. Tapi kalau ibu mau iktikaf harus izin sama suami, itu aja. Nah yang paling baik adalah suami istri iktikaf. Datang ke masjid, kemudian mulainya berniat sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala,
Habis itu berzikirlah, berzikir. Kalau ada yang mandu dipandu, kalau enggak ya berzikir sendiri. Nah, itikaf itu penuh persiapan, tidak ada masalah. Kalau seandainya ibu itikaf nanti bawa selimut, bawa bantal, jangan nanti ibu diajak orang, wah mau pindah wah, nggak usah ibu pening-pening itu, karena tidur dalam itikaf itu termasuk bagian ibadah. Jadi begitu habis baca, misalnya kita target ini malam nih aku baca Quran 2 juz misalnya, 2 juz dapat, tidur dulu karena nanti mau sholat tahajud, tidur dulu setengah jam katakan tidur, habis itu bangun sholat tahajud. Boleh sendiri tahajudnya, boleh berjamaah. Kok boleh berjamaah Ustaz? Iya, tahajud yang dilakukan di malam Ramadan boleh dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau di luar Ramadan tidak benar, tidak boleh. Dia harus sendiri-sendiri. Dalam Ramadan khusus boleh bermakmum atau berjamaah. Nah, habis sholat lagi, zikir lagi sampai mendekati waktu mau subuh kita sahur, kemudian habis sahur azan subuh, sholat, habis sholat subuh berzikir, kita pulang, selesai, istirahat di rumah. Nah, makanya tak boleh orang itikaf itu khurujul masjid, keluar dari masjid. Ketika orang itikaf itu keluar dari masjid, maka batal itikafnya. Illa uzrin, kecuali ada uzur, misalnya sakit perut, batal wudhu kita, kena beritikaf itu syaratnya harus berwudhu. Di saat kita berzikir-zikir, buang angin mungkin, itu nggak apa-apa. Keluar dari masjid, ambil wudhu, selesai, balik lagi, sambung lagi zikirnya. Itu namanya ada uzurnya. Nah, jadi boleh bu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita beritikaf, perempuan boleh beritikaf di masjid, cuma tempatnya beda. Ya. Nah, kalau di masjid-masjid yang besar seperti Masjid Agung itu difasilitasi itikaf itu malam ganjil yang terakhir 21, 23, 25, 27, 29 itu itikaf, zikir kita. Nah, udah ada makannya, udah banyak sedekah-sedekah dari agnia. Kita bisa lah mungkin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak mempelopori untuk beritikaf. Wah, malam 21 itikaf kita. Apa yang dibaca? Nanti tanya sama Pak Haji Ahmad. Ajarkannya kita semua. Baca Yasin pun nggak apa-apa, 7 kali baca Yasin, nggak capek tidur, bangkit lagi baca Yasin lagi, nggak apa-apa, karena tidak ada pengkhususan apa yang dibaca pada saat ketika itu. Walaupun nanti kalau kita sampai ke Masjid Agung ada panduannya, ada risalah etika supaya sama. Salah satu doa-doa yang kita bacakan, Allahumma afina fi badanina, ya Allah sehatkan badanku, Allahumma afina fi sam'ina, ya Allah sehatkan pendengaranku, Allahumma afina fi basarina, ya Allah sehatkan pandanganku ini, Allahumma afina fi kulli jasadina, ya Allah sehatkan semua tubuhku. Ini doa-doa kita nih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Itu itikaf tadi. Jadi ibu-ibu boleh itikaf, ya, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan ya benda hadirin bermanfaatlah apa yang saya sampaikan ini. Jangan lewatkan puasa Sya'ban, jangan lewatkan puasa nisfu Sya'ban. Kalau mulai tanggal 16 ibu nggak mau lagi puasa, bapak nggak mau puasa, tak ada masalah, ada dalilnya kuat, tak ada masalah. Hadisnya dua sahih. Ya, kalau ibu mau lanjut, misalnya aku Ustaz Senin Kamis terus sampai nanti akhir Sya'ban, tidak ada masalah. Cuma nanti kalau seandainya Seninnya atau Kamisnya di penghujung Sya'ban, jangan lagi puasa. Karena penghujung Sya'ban itu ada nanti namanya Yaumus Syak, hari di mana ada ragu di penghujungnya, penghujung kali. Nah, tak usah lagi puasa. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, penghujung itu kata para ulama, misalnya besok mau 1 Ramadan nih. 1 Ramadan. Sebenarnya maghrib 1 Ramadannya kan Bu, maghrib. Tapi ini Bu puasa pas hari Senin, itu tak usah lagi. Karena jangan-jangan maghrib udah tarawih nanti, habis maghrib isya, habis itu tarawih. Jadi tak usah, itu namanya hari penghujung, itu hari dimana peralihan antara bulan satu ke bulan berikutnya dalam bulan Islam atau bulan Qamariyah. Tidak lagi kita berpuasa, supaya memastikan bahwa kita masih berada di bulan Sya'ban atau kita sudah berada di bulan Ramadan. Inilah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan apa yang saya sampaikan ini kepada kita semua. Kalau nanti ada pertemuan bulan depan sekali lagi, kita sambung lagi, karena banyak masjid-masjid yang sudah menginfokan sama saya, kita bulan April tidak lagi ya Ustaz, karena
jemaah banyak yang mau ziarah kubur, mau pulang kampung. Oh ya nggak apa-apa. Makanya ini kita bicara Sya'ban agak merembet-rembetlah kita sedikit tentang masalah puasa Ramadan. Nanti kalau ada pertemuan akan datang kita akan bahas sedikit tentang masalah puasa dan i'tikaf ini supaya duduk permasalahannya, supaya ibadah-ibadahnya dapat kita lakukan. Terima kasih ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, minta maaf, mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keafiatan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada tuan-tuan guru kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, kepada Allah kita mohon petunjuk dan pengampunannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.